Selamat datang di karantina Element of the Year 2008. Dan inilah 16 grand finalis Element of the Year 2008. Hai, nama gue Angga. Gue wakil dari DKI 1. Saat ini gue bekerja di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang IT milik internasional. Bagi gue, setiap orang berhak mendapatkan ilmu. Oleh sebab itu, gue rajin membagikan ilmu gue, terutama dalam bidang entrepreneurship secara online. Hey, nama gue Andy. Gue finalis dari Banten. Hobi gue adalah menggambar. Gue berharap dapat menjadi refleks muda yang dapat mengaplikasikan ilmu gue terhadap lingkungan supaya lebih baik. Nama gue Ivan. Gue wakil dari DKI 2. Untuk saat ini, saya masih sebagai seorang mahasiswa desain komunikasi visual. Berhubung di rumah saya banyak sekali anak-anak kecil, itu adalah saudara saya. Dan mereka bisa membantu saya menghilangkan jenuh saat stres dalam mengerjakan proyek. Karena mereka adalah sumber inspirasi bagi saya. Dan kelak saya ingin mendirikan sebuah daycare untuk merawat mereka. Gue Rocky, finalis dari Nusa Tenggara Barat. Gue aktif di dunia modeling sejak duduk di bangku kuliah. Selain aktif di dunia modeling, gue juga mengelola suatu usaha. Dan tujuan utama hidup gue adalah menjadi seorang bisnismen sejati. Perkenalkan, nama saya Cliff. Saya wakil dari Jawa Timur. Saat ini saya kuliah di Fakultas Hukum di Kota Pahlawan, Surabaya. Prestasi yang paling membanggakan buat saya pernah menjadi model majalah pria internasional. Nama saya Mukti Sori Muda, perwakilan dari Sumatera Selatan. Sekarang saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang telekomunikasi. Saya merasa bangga sudah membuat program penjadwalan guru di salah satu SMO di Palembang. Saya Christian, biasa dipanggil Tian. Saya finalis dari Kota Manado. Psikologi adalah ilmu yang sedang saya geluti. Cita-cita saya ingin mendedikasikan ilmu saya pada anak-anak yang memiliki keterbatasan mental dan fisik. Nama saya Ruli, saya finalis dari Balikpapan. Saya seorang mahasiswa hubungan internasional. Saya mempunyai 2 band berada di Papua di Kalimantan dan pernah memenangkan juara beberapa kali di Kalimantan. Saya di band sebagai keyboardist. Saya ingin menjadi anggota DPR yang bersih dari korupsi. Nama saya Obert, finalis dari Jawa Barat. Buat saya, manajemen dan investasi selalu menjadi motivasi dalam hidup. Karena menurut saya, sebuah hidup tanpa manajemen akan berujung pada kehancuran. Dan kehidupan tanpa investasi akan berujung pada stagnasi. Nama saya Aditya, finalis dari Jawa Tengah. Saat ini saya adalah mahasiswa akuntansi Universitas Swasta di Jogja. Cita-cita terbesar dalam hidup saya adalah menjadi kesatria pembela bangsa bersama TNI AU. Nama saya Sigit, saya finalis dari Jawa Tengah. Saya adalah seorang aktor. Olahraga silat adalah segalanya buat saya, karena silat adalah warisan budaya Indonesia yang perlu dilestarikan. Nama saya Anom, saya finalis dari Yogyakarta. Saya terlahir sebagai seorang yang mandiri. Saya dekat sekali dengan dunia otomotif dan olahraga. Sebagai instruktur fitness, gold member adalah segala-galanya bagi saya. Nama saya Jeffrey. Saya wakil dari Sumatera Utara. Saya mahasiswa ilmu kelautan. Dan hal itu juga yang membuat saya sangat peduli terhadap kelestarian terumbu karang di Indonesia. Nama saya Riyadi, finalis dari Makassar. Manajemen adalah kata yang tepat di telinga ini. Saya berhasil lulus cum laude untuk jurusan tersebut. Menjejaki bisnis telekomunikasi adalah tugas yang sedang saya emban. Nama saya Abi, finalis dari Bali. Terlahir sebagai orang Bali, saya akrab dengan dunia pariwisata. Sejak memenangkan Runa Bali, saya semakin giat mempromosikan pariwisata Bali. Di waktu luang juga saya menjadi freelance tour guide. Saya Rizky, finalis dari Sumatera Barat. Saya sangat mencintai dunia laut. Sekarang saya aktif bersama klub diving saya, melakukan konservasi laut. Transplantasi terumbu karang salah satunya. Oke, gue mau kasih tahu dulu ya, bahwa tema kita kali ini adalah Asian Green Heritage, yang ingin mengajak para pria Indonesia
untuk peduli terhadap usaha perlindungan warisan berharga bagi benua Asia. Apalagi sih kalau bukan hutan? Nah, makanya di karantina ini kita akan benar-benar membentuk kalian untuk menjadi pria elemen yang sesungguhnya. Yang tentunya peduli terhadap bumi Indonesia. Elmen, susu tinggi protein dengan BCAA dan L-carnitin. Elmen, dual action, lebih berotot, lebih bertenaga. Ini adalah kali kelima Elmen menggelar ajang bergengsi pemilihan pria Indonesia yang memiliki gaya hidup sehat, berkarakter, dan berkepribadian menarik. Ke-16 finalis Elmen of the Year 2008 ini telah menyisihkan lebih dari 3.000 peserta dari 12 kota di Indonesia. Dalam 7 hari ke depan, ke-16 finalis Elmen ini akan digembleng dengan beragam kegiatan yang padat. Mulai dari pemotretan, kelas modeling, komunikasi, kegiatan sosial, dan tak kalah pentingnya adalah proses penjurian. Sesuai dengan tema Elmen tahun ini, yakni Asian Green Heritage, pembekalan materi tentang kaidah konservasi alam oleh WWF menjadi sangat penting untuk mereka. Teman-teman nanti akan menjadi orang-orang yang bisa membuat orang lain terinspirasi. Setelah menerima teori bagaimana mempertahankan kelestarian alam, peserta karantina Elmen dituntut untuk bertindak nyata, dan inilah salah satunya. Teman-teman, tadi kalian sudah mendapatkan pembekalan dari WWF mengenai peduli terhadap lingkungan dengan menggantikan tas plastik dengan tas kain ini. Nah, sekarang tugas kalian adalah berbaur kepada para pengunjung yang ada di sini untuk membagikan tas kain ini kepada mereka yang membawa kantong plastik. Ya. Kalian bisa menjelaskan apa yang telah kalian dapat, materi yang ada di kelas tadi dari yang dari WWF itu. Kalian berbagi sharing dengan pengunjung di sini sambil membagikan tas kain ini. Oke. Go. Bagaimana para finalis bersikap dan bertindak dalam memberikan penyuluhan adalah salah satu poin yang akan diperhitungkan oleh para juri nantinya. Kita mau ke pasar, kemana, ke supermarket, ibu tidak bisa membawa plastik lagi, mana plastik itu susah di-reduce kan, susah di-recycle, karena plastik itu bisa adalah satu sampah organik yang susah di-reduce. Jadi saya mengharapkan ibu lain kali juga belanja kemana, ibu bisa menggunakan kain ini tersebut. Bisa dipegang bu? Makasih bu ya. Nah, yang penting Mas harus tahu sekarang bahwa pemakaian plastik itu sangat tidak boleh sekali bagi bumi. Para peserta yang buat keranjang belanja yang tidak hanya kantong plastik tapi keranjang belanja juga bisa ditukarkan. Nah, ya. Ya. Dan makasih Mas. Silakan juga kepada para Kita dalam rangka program penyelamatan lingkungan untuk mencegah global warming. Nah, jadi tas ini bisa Bapak pakai buat tempatin belanjaannya ntar. Jadi Bapak ntar di kasir nggak perlu minta tas plastik lagi. Ini tas ini juga bisa dipakai berulang kali. Jadi ntar kita dalam rangka mengurangi sampah plastik. Jadi nggak perlu buang-buang tas plastik lagi. Oke. Kasih Pak ya. Kasih. Elemen, mantep, dahsyat ya, nggak ada matinya deh. Keren abis.
Perjalanan mereka belum berhenti sampai di sini. Kejutan akan hadir di sebuah desa kecil di Bogor. Di sini, para finalis elemen disambut sangat antusias oleh masyarakat. Pembekalan materi tentang apa itu ekologi dan bagaimana bertindak atas nama konservasi adalah beberapa banyak materi yang diberikan kepada para peserta ini. Yang menarik adalah ketika mereka harus mengimplementasikan ilmu yang mereka miliki dengan lingkungan yang sebenarnya. Dari mahasiswa IPB dan juga teman-teman elemen sekalian, salam sejahtera, salam lestari. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, bukan hanya ditanam tapi juga untuk dirawat. Jabat tangan, terima kasih. Menanam pohon adalah tugas mereka selanjutnya, bukan di tengah hutan, namun di lingkungan Desa Cibanteng, Situ Bogor. Sebuah tindakan nyata seorang pria elemen dalam melestarikan kehidupan bumi. Kasih semangat ke sama warga sekitar. Pertama kali gue nanam pohon nih. Mungkin bisa diikuti dengan yang lain-lain, nggak cuma dari elemen. Mungkin elemen bisa sebagai salah satu yang memotivasi bagi perusahaan-perusahaan lain untuk melakukan hal seperti ini. Elemen Lusuit, susu diet dengan L-carnitin membantu membakar lemak. Elemen Lusuit, perut kemana-mana, gak banget deh. Ada yang unik dari sesi pemotretan elemen kali ini, di mana semua unsur pemotretannya berhubungan dengan alam dan binatang. Kira-kira seperti apa dan bagaimana ya mereka? Mari sama-sama kita lihat aja yuk. Nah, sesuai dengan tema elemen kali ini, yaitu Asian Green Heritage, para finalis akan melakukan foto session yang melekat dengan alam. Curug Cilember di Cisarua, Bogor dengan 7 buah air terjunnya menjadi pilihan untuk sesi ini. Tidak hanya alamnya, aksesoris yang mereka gunakan untuk pemotretannya pun dekat dengan alam. Didesain oleh Jember Fashion Carnival, aksesoris tersebut dibuat dari enceng gondok. Cocok banget untuk tema tahun ini, elemen fauna dengan kostum yang sangat mendukung sekali dari tumbuhan ya. Kayak ini keren banget kan sekarang. Ada pesan. Menemukan sedikit kesulitan pas pose, terus akhirnya sutradaranya ngasih arahan, dan ternyata setelah dikasih arahan sekali, akhirnya gue bisa mulai menyesuaikan dengan keinginan sutradara yang dia mau. Akhirnya gue merasa enjoy dengan semua arahan yang dia kasih. 1, 2. Electronics have brought an enormous mengenai nature ya, mengenai alam.
dengan di support sama fashion yang cukup oke, alam yang ada itu gimana mereka bisa bawa diri mereka ke situ, dan they have to look good gitu. Bisa berpose atau bergaya di depan kamera gimana sih gitu. Chin up, lehernya nggak ada. One, two. Gini aja. Oke, nyantai seperti ini posisinya. Memang sudah seperti ini, cuman mendapatkan pandangan juga tadi saya agak kesulitan karena sulit mencari titiknya akibat banyak sekali daun-daun yang ukurannya kecil tapi berada di letak yang jauh gitu dari saya. Jadi saya kesulitan untuk mendapatkan fokus dari mata saya. Mata jangan kosong, mikir. Kayak ngeliat sesuatu. One, two. Wah, serasa jadi artis sehari, men. Mudah-mudahan ini berlanjut terus, nggak cuma waktu di Elemen aja, ke depannya juga gue tetap jadi ya populer lah. Ya tadi sempat susah juga ya, karena gue dapet yang posenya yang susah, hampir berguling-guling gitu kan. Lagi pula badan gue kotor ya, terus tangan gue sakit sampai ini gue copot tadi, ya gitu aja. Kendala lain mungkin karena mereka tadinya kan orang awam bukan model, jadi kita harus ngedirect mereka sampai bisa dapat seperti seorang model beneran gitu. Tangannya agak gini dikit. Angkat nyantol. Nah. Di sesi ini, mereka dibalut dengan pakaian renang. Yang istimewa, lokasi pemotretan bukan di kolam renang biasa. Seperti apa tanggapan mereka? Tantangannya besar sekali. Di sini selain udara dingin, terus tebing-tebing yang curam, terus batu-batu, ya itulah. Pokoknya paling berat buat aku dingin sekali di sini. Itu kita kena air secara langsung. Simple sekali swimsuitnya gitu, tapi dengan background waterfall itu bagus banget, dan mereka tuh enak banget untuk diajak kerja sama. Mereka mau untuk disuruh mendekat ke waterfall yang walaupun di sana tuh lagi dingin-dinginnya gitu, tapi mereka gak komplain sama sekali. Pokoknya seru banget deh. Yang merasa suatu tantangan baru aja gue foto di tebing gitu. Oke lah, terus dingin, suatu pengalaman yang menyenangkan. Oh, kalau itu jelas. Itu siapa? Obert itu unik mukanya. Kayak apa ya? Kayak Asia tapi sedikit-sedikit ada bulenya gitu, dan dia punya jaws bagus banget. Dan dia entah kenapa aku dapat banget. Jadi aku direct dia sangat mudah. Kalau Sigit itu dia comfortable dengan dirinya sendiri gitu. Jadi dia suka gaya-gaya sendiri gitu. Jadi gampang sih ngedirect dia. Cuman tinggal ngomongin Git, jangan unconscious aja deh gitu. Tadi dia coba sendiri dan dapat lumayan cepat sih Sigit. Kemarin itu, para peserta telah melakukan pemotretan di alam bebas. Dan pastinya mereka telah berhubungan dengan lingkungan. Nah sekarang nih gue lagi ada di studio fotonya Nutrifood. Nih ada ular yang nemenin gue. Agak-agak grogi sih gue sebenarnya. Nah saat ini para peserta akan melakukan pemotretan yang berhubungan dengan binatang. Salah satunya mereka akan berfoto dengan ular ini. Salah satu peserta telah siap di belakang dan akan melakukan sesi pemotretan. Mengenal objek yang akan menemani berfoto menjadi syarat yang harus mereka lakukan. Tujuannya agar mereka merasa nyaman pada saat pemotretan nanti.
Dia di sini. Dia ini ketolak gak sih asik. Aku sih bukannya takut sama ular, cuman agak malu dikit. Takut sih enggak, emang. Iya. Langsung pakai ular apa? Oh. Dengan dinampain kan kita deg-degan ya kan. Ya wajar sih aku deg-degan. Kalau untuk ini pertama kalinya aku megang ular. Meski bisa dibilang berbisa, ular ini termasuk kategori jinak. Tapi para finalis tetap dituntut agar waspada dan tetap berhati-hati. Waktu ditaruh di sini tuh tajam-tajam, kusut, jadi takut gitu, tapi ya akhirnya sudah juga bisa. Angkat dikit boleh ularnya. Terserah mau dipegang atau ini aja. Enggak apa-apa. Enggak. Mau gimana caranya nahan? Ini. Tapi jangan bung. Jangan digorong. Coba dulu Mbak, ekspresinya tegang. Ini mau lepas. Dia kan memang suka jalan. Terus aku giniin aja. Gitu kan dia. Nah, ini kan. Jangan bongkok, tetap. Sebagai model dalam sebuah foto session, seorang pria elemen dituntut untuk tampil prima dan mengesankan. Tidak hanya berotot, namun harus pandai merawat diri. Cara bagus, yang bagus gimana sih caranya? Kalau setelah menggunakan make up ya. Dibimbing oleh para profesional dari The Body Shop sebagai produk perawatan tubuh dengan reputasi ramah lingkungan, para finalis elemen ini dibekali pengetahuan tentang merawat diri. Ini kayak gini aja. Ini seperti ini. Kalau merasa cleansernya kurang, bisa tambahin lagi. Tidak mudah ternyata ya merawat tubuh. Para finalis elemen selalu dituntut untuk tampil sempurna seperti dalam sesi ini. Kayak gini. Semua ada masanya. Begitu pula kebutuhan nutrisi pria. Elemen Daily Formula, susu tinggi protein diformulasi khusus untuk pria. Beda usia, beda susunya. Elemen, susu untuk pria. Oke teman-teman, sekarang kita akan memasuki kelas modeling, kelas acting, dan juga fotografi. Nah untuk materi ini saya nggak akan sendirian, saya akan ditemani oleh dua orang teman saya. Siapa ya kira-kira ya? Gue panggil aja langsung ya. Guys! Woi! Apa kabar? Ya, Halo semuanya. Halo semua. Sehat, mantap ya peserta kali ini ya. Mantap-mantap ya, oke. Framly ini adalah Element of the Year 2005 dan Ricky ini adalah The Best Photogenic Element of the Year 2006. Nah, mereka ini akan membantu saya memberikan materi terhadap teman-teman semua. Kita langsung ke dalam aja ya. Ayo. Siap?
Dunia akting kelak akan menjadi bagian bagi para finalis Elmen 2008. Ya, dunia entertainment akan menjadi salah satu pilihan di masa depan mereka kelak. Mereka sangat antusias mengikuti kelas ini. Itu udah jadi anak baik, nah. Karena mama kalau marahin Rizky, aku juga gak pernah dukung Rizky. Tapi gimana apaan sih? Ki, lu tuh temen gua, Ki. Lu mau nyuri rumah orang, silakan Ki, gua gak peduli. Itu buat keluarga lu. Lu mau ngerampok, lu mau ngebunuh, gua gak peduli, Ki. Gua tahu lu buat ngasih makan adek lu, buat nguliahin adek lu. Tapi kalau lu mabok, buat apa, Ki? Dia nyeleweng sama cewek, Bre. Wah, gua tahu. Dan gua tahu gua tuh punya penyakit jantung. Kepala gua pecah, Bre. Wah, nggak ada penjelasan lagi. Sama mungkin penyakit Ricky dulu waktu pertama kali mengenal kamera gitu. Pasti mereka juga pasti grogi, nggak tahu, nggak ngerti atau apapun gimana. Tapi pada intinya mereka punya kemauan gitu yang pasti yang kelihatan tadi, dan mudah-mudahan sih dengan kemauan dan jam terbang atau semangat yang mereka yang kuat, insya Allah sih masalah-masalah kayak demam panggung itu mudah-mudahan mereka bisa atasi dengan pelatihan dan pemberian materi selama mereka karantina ini gitu. Kaltim tuh si Ruli, jadi dia punya karisma mungkin ya sedikit di atas rata-rata teman-teman yang lain. Lebih memilih nomor 9 gitu karena dia lebih interaktif. Terus dari segi postur tubuh, dari segi face gitu dia lebih pas lagi dari sesi foto, acting dia lebih agresif, lebih nanya dan lebih komunikatif gitu. Ya, buat teman-teman semua, selamat berjuang. Semoga jadi yang terbaik untuk mewakili diri kalian dan untuk kota-kota dan orang tua. Ada banyak peserta itu Selain acting, mereka juga diajarkan bagaimana bisa beraksi di atas catwalk dengan sempurna. Kalau itu ininya agak kamu naikin ininya aja, ya kan? Tapi jangan terlalu tinggi gitu. Maksudnya naik setingginya. Jalannya pakai ayunan tangan, jadi bahunya diam. Banyak yang ditebang, jadi manfaatkan kertas itu seminimal mungkin. Jadi kita garis-garis dulu nih, stop, garis. Pria Elmen juga dituntut untuk kreatif dan mampu bekerja sama dalam kelompok seperti dalam sesi ini. Mereka dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing 4 orang peserta. Berbekal kelas pengetahuan lingkungan dan kelas acting, mereka membuat iklan layanan masyarakat yang bertemakan lingkungan. Wah, cukup menarik ide mereka, seperti yang satu ini. Dan sekarang adalah waktunya bagi para finalis untuk dapat mengiklankan produk susu Elmen terbaru, yaitu Elmen Asiatics. Untuk Kreasia, Elmen Asiatics adalah satu-satunya susu bagi pria yang tidak menimbulkan mulas bagi mereka yang sensitif terhadap susu. Karena protein pada susu ini diperoleh dari kacang kedelai, sehingga aman bagi mereka yang alergi terhadap susu sapi atau biasa disebut lactose intolerant. Konsep nih yang gue lagi di gym nih, wah, terus tiba-tiba teman gue tuh yang badannya gede gitu kan, bagus, atletis gitu. Tapi mukanya jerawatan, nggak jelas gitu jerawatan. Hari gini harus jerawatan, nah gitu.
Terus di situ tuh gue ceritain kalau hari gini masih jerawatan, nggak enak banget kan. Nah dengan adanya iklan ini mudah-mudahan semua para pendengar dan melihat gue jadi tertarik memakai elemen asiatik ini. Elemen asiatik, susu tinggi protein khusus pria Asia, bebas diare, jerawat, low weight. Konsepnya tuh gini, gue lagi nge-gym, terus gue lagi nge-gym, gue minum suplemen biasa kan, habis nge-gym gue minum suplemen, terus gue ngaca, karena udah kebiasaan minum produk yang biasa, jadi gue ngaca biasanya timbul jerawat. Nah udah gue minum asiatik, ternyata gue ngaca nggak ada jerawat. Ya udah, terus ya udah gue bilang asiatik, susu khusus pria Asia, bebas diare, jerawat, no way gitu. Inilah gedung Nutrifood. Di dalam gedung ini, para finalis tengah mempresentasikan konsep konservasi mereka guna menanggulangi kerusakan lingkungan. Di sini juga tempat di mana para juri akan mereview kemampuan para finalis. Berbagai macam pembekalan seperti acting, seperti catwalk, terus materi kayak lingkungan, terus di sini saya juga mempelajarikan public speaking ya, berbicara dengan orang lain. Jadi yang kamu lakukan itu kamu lebih baik mengerjakan sendiri, menyelamatkan sendiri, atau kamu melakukan kampanye juga kepada nelayan-nelayan yang melakukan perusahaan alam itu? Ya. Saya juga Rizky di sini juga kampanye sama nelayan. Jadi ada beberapa nelayan tradisional dan kita juga ada punya proyek baru untuk nelayan, itu namanya MPA. MPA itu mata pencarian alternatif. Jadi dengan adanya terumbu karang, Rizky membuat terumbu karang itu di jarak antara 2 sampai 3 di bibir pantai. Nah, jadi nantinya nelayan itu tidak usah mencari ikan yang banyak sampai ke tengah laut. Karena jika terumbu karang itu sehat di pinggir pantai, otomatis ikan pasti banyak. Keuntungannya adalah salah satunya pertama dinamis, karena saya menggunakan PHP dan MySQL. PHP adalah salah satu bahasa pemrograman khusus untuk web yang saat ini lagi populer karena mudah digunakan. Kemudian menggunakan basis data MySQL, di mana basis data ini merupakan basis data yang aman dan tidak memerlukan space banyak di server. Antara lain, kemudian berikutnya adalah postingan yang beragam. Apakah ada postingan yang salah atau tidak? Comments. Apakah ada comments dari pengunjung yang tidak sesuai, maka bisa dilihat. Blog roll di situ adalah link yang sekarang kamu ceritanya kamu mau menawarkan sesuatu ke Nando. Saya tanyakan sesuatu, tapi Nando tuh nggak ngerti. Baru makin gede aja nih. Lu juga gede. Lu makan apa ini? Lu tahu nggak? Gue punya satu produk nih, namanya Elmen. Pernah dengar nggak? Ben. Bukan. Elmen itu susu. Susu buat kesehatan nih, lu bisa jadi makin gede nih kalau makan Elmen. Stop rokok. Nah, kenapa stop rokok? Mungkin banyak yang belum, mungkin di masyarakat itu orang berpikir stop rokok itu hanya untuk kesehatan. Tapi stop rokok itu bukan untuk kesehatan saja, tapi juga untuk lingkungan. Nah, kenapa untuk lingkungan? Produk belakangnya antara lain, yang pertama diantaranya itu dari segi bahan baku, kemudian proses pembuatannya, serta produk rokok itu sendiri. Mungkin dari bahan bakunya bisa saya sedikit sampaikan di sini. Bahan baku utama rokok dan tembakau itu kita tahu sendiri adalah kulit rokoknya itu. Nah, kulit rokok itu otomatis pasti berasal dari kulit pohon. Nah, berdasarkan data yang pernah saya baca itu di salah satu harian nasional, itu per tahun produksi rokok di Indonesia itu ternyata mencapai 230 miliar batang.
Elmen Gain Mass. Kini dengan protein lebih tinggi, bikin bodi kamu lebih berisi. Elmen Gain Mass. Kerempeng mana keren. Simpel aja, silang juga ini. Kamu kalau silang tuh ngapain? Menjelang showcase yang sudah semakin dekat, membuat para finalis dituntut bisa luas dalam berjalan di catwalk. Selain itu, mereka juga harus berlatih berbagai gerakan dance untuk performance di malam grand final. Kira-kira gimana ya komentar pelatih tentang para finalis ini? Salah satu kendala adalah mereka terbiasa dengan ngangkat barbel yang berat. Olahraga berat kan istilahnya, olahraga berat dan kaku amat sangat kaku. Nah begitu mereka belajar untuk koreografi, mereka dituntut untuk selentur mungkin. Mereka harus bergerak ke kanan ke kanan kiri, maju depan muter. Nah itu mungkin yang agak susah buat mereka gitu sih sebenarnya. Kendalanya cuma itu aja. Koreografi itu yang paling menonjol move it. Saat-saat yang dinanti pun telah tiba. Malam ini merupakan fashion show pertama bagi para finalis di atas catwalk dan disaksikan oleh banyak tamu yang datang. Pengetahuan yang mereka dapatkan pada saat karantina akan sangat menentukan penampilan mereka di sesi ini. Pada malam hari ini, para 16 finalis itu akan membawakan busana dari Dinan Faris dari Jember Fashion Carnaval. Dan pada malam hari ini juga mereka akan melakukan penjurian catwalk dan body di hadapan para dewan juri. Showtime! Gue sih yakin bahwa diri gue bisa lah masuk sebagai salah satu yang diperhitungkan oleh dewan juri. Gue percaya diri orangnya, gue pantang menyerah, gue dinamis, dan gue kreatif. Kansnya tuh buat gue untuk jadi pemenang Elmen of the Year tuh harus 70% dong, bukannya gue narsis sih, enggak, tapi ya mau nggak mau gue harus yakin. Tentu dengan segala kelebihan yang gue punya. 2 hari yang lalu ya, dari pertama mereka datang, kita lihat secara keseluruhannya gitu ya, plus juga penjurian dari mulai tadi pagi sampai malam ini, dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu kualitasnya jauh lebih baik. Dan lalu mereka bertugas menyampaikan pesan, yaitu atribut atau pakaian yang dibawakan. Nah sebetulnya mereka itu bukan benda mati yang nempel di badan. Mereka perlu disentuh, dirasa, sehingga ada komunikasi antara pakaian dan badannya. Kalau saya sih tadi menilainya dari segi catwalk, dari segi ekspresi, dari segi bagaimana ngebawain baju karena model itu sebagai capstocknya, desainernya. Terus gimana cara dia berjalan catwalknya itu, bagaimana cara dia ekspresi depan kita, berani natap mata atau tidak, berani
benar-benar jejak atau enggak sih tadi jalannya catwalknya itu gitu. Terus kemudian juga personality gitu, pada saat jalan dia juga harus terlihat kepribadian itu seperti apa gitu, karena dan kita lihat malam ini nih setelah melalui workshop mereka cukup tampil dengan jati dirinya masing-masing ya, dia udah mulai keluar. Kalau yang ini agak sedikit garang, yang ini lebih elegan, jadi udah mulai terlihat gitu. Kita jadi malam ini tuh menilainya juga lebih mudah. Karakteristik sama wawasan yang luas kan, dan gue bukannya narsis ya, tapi pede. Gue pede bakal dapat juara 1. Mungkin kelebihan saya memiliki badan yang sudah saya latih, yang mungkin proporsional, dan saya mempunyai kepercayaan diri pada diri saya sendiri. Begitu gini, dari segi kita lihat hasil fotonya kan ada sesi pemotretan waktu workshop itu dia benar-benar ekspresif banget membawakan, dia sadar kamera, sadar pose, sadar apa ya, jadi itu six pack badannya juga kelihatan jelas, dia liatin betapa bentuk badannya itu gitu, maconya kayak apa itu ditonjolkan sama dia di segi foto session. Nah kita pertama kali ngeliat gitu, kedua pas dia tampil dia juga kayaknya brainnya ada gitu. Seperti yang Elmen mau cari, gue selain ya tentunya tubuh yang proporsional dan juga brain dan sebagainya, itu semangat juang, terus kemudian gue siap buat jadi icon Elmen gitu, mempopulerkan gaya hidup sehat. Rocky itu menang di tinggi sampai 190, itu kalau di luar negeri wah itu ideal sekali buat seorang top model gitu. Tapi balik lagi di Indonesia itu yang 190 itu langka. Jadi kalau desainer mau pakai yang orang yang 190 suka bingung, tangannya panjang nggak ya, kakinya kurang panjang nggak ya gitu. Cuman bisa menerima suatu pelajaran aja dari bimbingan dari pembina dari panitia gitu. Kalau besar banget. Saya yakin saya bisa juara. Gue punya face dan tubuh yang proporsional, tinggi lumayan, gitu. Kita wawasan lumayan. Gini, kalau dia pertama kali pertama kali melihat first impression saya melihat foto itu saya jatuh ke Ruli sebetulnya dari Kalimantan Timur. Ekspresinya bagus, di foto bagus, kita ngelihat. Iya, berbagai angle. Itu bisa berubah-berubah dia. Nah, iya. Yang tahu kekurangan dan kelebihan kita itu orang di luar kita, bukan kita yang sendiri. Kita dinilai oleh orang-orang, jadi otomatis mereka yang lebih tahu daripada kita sebenarnya. Benar-benar mencari role model untuk seorang laki-laki itu seperti apa gitu. Karena kan tadi Mas Bapak bilang dia harus talentnya harus kuat, kepribadiannya harus kuat, punya power juga, punya prestasi juga. Dan tahun ini terus terang background educationnya mereka tuh sangat luar biasa ya, workshop dan latihan koreografi yang cukup singkat dalam hari ini. Menurut saya yang mereka lakukan itu sudah sangat luar biasa ya, progresnya itu sangat luar biasa karena mereka terlihat sangat profesional ya, dan ada beberapa yang kita temukan auranya juga sangat aura bintang banget ya, dan kita lihat wah ini kayaknya bakal potensial untuk jadi model profesional gitu. Kita cetek-cetekan ya. Tapi agak sedikit dia sama ada satu yang nyempil yang kita bilang gue ini tetap dari nomor 1 sampai 2 sama. 2 sama, 3 sampai 3 dong. Sampai 3 sama 4, 5 itu. Urutannya cuma berbeda. Nah, yang satu itu pronya sini bilang, yang ini ya. Enggak, bukan yang ini gitu. Oh ya udah, itu kan persepsi orang beda-beda, jadi penilaiannya beda-beda. Menurut saya yang ini lebih
ada kelebihannya, mungkin Mas Adil ada lebih kelebihannya yang satu lagi gitu. Mau disebutin angka-angkanya kan nggak mungkin ya. Kita udah berapa kali sih sama-sama? Berapa kali sama juri? Udah 3 kali kalau nggak salah. Jadi seleranya udah mulai agak sama malah, gitu. iya. Udah sehati. Udah sehati. Jadi kalau itu matanya udah sama, gitu. yang ini nih gitu. Yang cocok yang ini nih kayaknya. Untuk khusus tahun ini adalah kita lihat dari kreativitas atau ide dia untuk mengurangi global warming yang sekarang kita alami gitu. Tahun ini kan tema Elmen adalah Asian Green Heritage ya. Jadi itu yang unik tahun ini. Ada Andy, ada Ruli, ada Albert, ya. Kemudian juga Rocky mungkin. Mungkin baru itu yang betul-betul kita lihat istilahnya lebih unggul gitu ya. At least buat saya gitu. Elmen Asiatik dengan soy protein rasa Ogura. Elmen Six Pack dengan Thermo Apps Formula, tajamkan six pack Anda. Menjelang malam Grand Final, masih ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh para finalis Elmen. Mengikuti kelas RPM di EX Celebrity kelas Indonesia, belanja topless shopping di Watch World Pacific Place, dan juga press conference di Mario Place. Tapi ternyata yang memenangkan The Best Catwalk Elmen of the Year 2018. Ya, silakan berfoto bersama. Dan pemenang The Best Body Elmen of the Year 2008 jatuh kepada Jeffrey. Saya persilakan Thomas untuk menyerahkan landmark The Best Body. Seperti apa sih kepanikan dan ketegangan para peserta menjelang acara ini? Sekarang saya ada di backstage di mana para peserta sudah mempersiapkan diri. Sekarang kita ngobrol-ngobrol sedikit yuk sama beberapa peserta yang masih paniknya. Coba. Di sini ada dua peserta yang lagi bareng sama gue nih, ada Obet dan Rizky. Kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Oke, Rizky, Obet dulu deh, Bet. Gimana perasaan lu, Bet, menjelang malam penobatan ini, Bet? Ya, sekarang sih tenang-tenang aja, cuman satu yang saya pikirin buat tampil sebaik mungkin. Ya. Tampil sebaik mungkin ya, masih mikir gimana caranya ya. Terus apa aja sih yang udah lu persiapin selama di karantina ini untuk sampai pada malam hari ini? Segalanya, dari mulai percaya diri, kemudian bagaimana cara berjalan dengan benar, bagaimana cara menghadapi kamera, dan segalanya, cara menjawab pertanyaan. Ya. Mas, pada sini Mas, gila berarti gue mau interview nih, gila nih. Oke, sekarang Rizky, Ki. Ya. Capek gak, Ki? Capek banget pastinya, capek, tapi ya gue nikmatin banget. Kira-kira yang bikin lu capek tuh apa sih? Capeknya ya tegang ya, karena mau konsentrasi, mau ke final kali mungkin ya, bikin kita nervous, gugup ya, itu biasa lah. Tapi lu nothing tulus dong pokoknya ya, maju terus pantang mundur ya. Gue tampilkan yang terbaik dalam diri gue, karena ini kesempatan gue yang buat ngeliatin ke orang-orang kalau gue nih bener nih gue bisa gitu. Oke, siap.
Yang pasti saya senang banget sama tema tahun ini, which is lebih mengingatkan semua dengan masalah global warming kita. Saya harap bahwa semuanya juga akan lebih peduli dengan lingkungan kita. Mudah-mudahan tahun depan juga ada tema yang lebih menarik, yang sosialnya juga tinggi sekali. Dan saya juga berharap elemen-elemen 2009 juga harus yang keren-keren ya. Cowok banget lah ya, dalam arti dia itu punya sifat leadership juga gitu. Walaupun dia macho tapi dia bisa mengatur emosinya gitu. Menurut gue ini adalah satu cara untuk menunjukkan bahwa bagaimana kita bersyukur sama apa yang udah dikasih gitu ya, badan kita segala macam. Karena sistem yang udah dibuat itu sistem yang udah baik, kita tinggal bagaimana merawatnya. Dan semakin banyaknya konten seperti ini itu membuat orang semakin sadar bahwa hidup sehat itu penting. Ya dan otomatis dengan niat membuat badan kita sehat, bayarannya macam-macam, bonus-bonusnya ya, badan yang bagus, gesture yang menyenangkan dan sebagainya itu semua. Gimana perasaan lo, Fit, saat ini, Fit? Ya, senang-senang aja sih. Senang aja ya? Bisa masuk ke grand final itu udah senang buat saya. Kira-kira apa yang lo dapat dari selama karantina Elmen sampai malam final ini, apa aja yang udah lo dapat? Ya, yang pasti teman ya, banyak pengalaman juga tentang di dunia model juga, entertain juga bisa. Oke, good luck ya, Fit ya. Yeah, thank you ya. Oke, itu dia beberapa perbincangan gue sama beberapa finalis. Ingin tahu siapa yang akan menjadi pemenang Elmen of the Year 2008? Kita saksikan aja penganugerahan malam Grand Final Elmen of the Year 2008. Inilah malam Grand Final Elmen of the Year 2008. Dan sambutlah Grand Finalis Elmen of the Year 2008. Cliff, mahasiswa hukum Jawa Timur. Sigit, aktor Jawa Tengah 1. Angga, konsultan informatika DKI 1. Aditya, mahasiswa akuntansi Jawa Tengah 2. Mufid, staf marketing Sumatera Selatan. Jeffrey,
mahasiswa kelautan Sumatera Utara. Obert, mahasiswa manajemen Jawa Barat. Rizky, atlet taekwondo Sumatera Barat. Cemburu melihat hidupku, hidupku bebas selalu kawanku, gak ada yang memburu. Di Nusantara yang indah, rumahku, kamu harus tahu. Tanah permata tak kenal kecewa, di khatulistiwa, hutannya lebat seperti rambutku. Melihat hidupku, hidupku bebas selalu kawanku, tak ada yang memburu. Di Nusantara yang indah, rumahku, kamu harus tahu, harus tahu. Permata tak pernah kecewa, di khatulistiwa. Lautan luas seperti jiwaku. Kita sambut 8 Grand Finalis Elemen of the Year 2008 berikutnya. Rocky, Wira Swasta Nusa Tenggara Barat. Abi, atlet voli Bali. Ivan, mahasiswa desain grafis DKI 2. Ruli, musisi Kalimantan Timur. Riyadi, retailer komunikasi Sulawesi Selatan. Anom, instruktur fitness Yogyakarta. Andy, mahasiswa arsitektur Banten. Dan Tian, mahasiswa psikologi Sulawesi Utara. Subur seperti tubuhku, tanahnya subur seperti tubuhku, unggasnya bebas seperti hidupku, unggasnya
Selamat malam para hadirin di studio dan seluruh pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada. Selamat datang di malam Grand Final Elemen of the Year 2008. Bersama saya Aditya Herpavi Rahman dan juga rekan saya yang begitu sempurna pada malam hari ini, Luna Maya. Alhamdulillah, terima kasih Adit. Begitu pula dengan kamu Adit. Tampak sangat menawan sekali ya malam hari ini. Terima kasih Luna. Oke, selamat datang kembali di acara Grand Final Elemen of the Year 2008. Dan malam hari ini terasa segar sekali Dit. Serasa seperti di hutan. Ya, betul sekali. Kamu tahu nggak karena apa? Kenapa? Karena kebetulan Elmen sendiri tahun ini mengambil tema Asian Green Heritage, di mana Elmen mau mengajak seluruh pria di Indonesia, termasuk saya pastinya, untuk peduli terhadap usaha perlindungan warisan yang sangat berharga bagi benua Asia. Tahu nggak apa? Tahu apa itu? Hutan. Benar sekali Dit, karena saya setuju sekali. Ini mungkin ada satu info ya Dit ya. Ya mungkin pemirsa sendiri belum tahu, atau mungkin ada yang udah tahu tapi kurang peduli. Ini setiap menitnya Indonesia kehilangan 6 lapangan sebesar hutan 6 lapangan bola. Dan itu sangat menyedihkan sekali. Wow, iya betul Karena sekali. besar sekali loh itu 6 lapangan bola. Maka dari itu sebagai salah satu bentuk kepedulian Elmen terhadap kelestarian lingkungan, maka pada malam hari ini seluruh finalis Elmen akan mengenakan busana yang khusus terbuat dari bahan daur ulang yang ramah lingkungan. Ya, dan busana ini sendiri dirancang oleh Dinan Faris, desainer dari Jember Fashion Carnaval. Perlu saya informasikan kembali bahwa JFC ini merupakan salah satu barometer karnaval dunia. Dan tahun ini JFC sendiri akan diadakan pada tanggal 3 Agustus di Jember. Ya, dan satu informasi lagi Dit, finalis Elemen of the Year 2008 ini adalah best of the best karena mereka berhasil mengalahkan 3.000 peserta. Wow, 3.000. 3.000 peserta dan ini diaudisi di beberapa kota besar di Indonesia tentunya. Betul sekali, dan proses penjurian sendiri telah dilakukan sejak awal masa karantina. Dan pada malam hari ini para finalis sudah siap untuk menunjukkan penampilan terbaik mereka. Oke, tapi jangan kemana-mana setelah yang berikut ini. Elmen Asiatik dengan soy protein rasa ogura. Ya, masih di malam Grand Final Elemen of the Year 2008. Oke, sebelum kita melihat penampilan para finalis nih Dit, aku tuh penasaran banget. Gimana sih mereka bisa punya badan sebagus itu? Oh ya, harus rajin dong Luna. Rajin apa? Selain rajin olahraga, mereka ini juga rajin minum Elmen. Oh. Susu tinggi protein yang kaya akan asam amino. Tapi ya kayaknya mereka, apa yang mereka lakukan ini perlu dicontoh oleh semua pria khususnya di Indonesia. Supaya bisa punya badan bagus Dit. Yap, bener banget. Tapi ya Dit, ini kita pengen langsung aja kenalan sama para juri yang udah hadir di sini. Boleh banget. Oh. Siapa aja juri kita Siapa pada malam hari aja? ini? Kita mulai dari yang pertama ya. Oke. Dari yang pertama ada Nina Agustriana, Marketing Manager Elmen. Selamat malam Mbak Nina. Dan ada juga Andre Aksana, novelis dan PR Corporate The Body Shop. Wow, selamat malam Mas Andre. Selamat malam. Lalu berikutnya ada Mas Dinan Faris, desainer dan juga President of Jember Fashion Carnaval. Dan juga ada Endrawan, Commissioner of Portrait Management. Selamat malam Mas Wawan. Dan yang terakhir, yang sudah tidak asing lagi tentunya ya. Ini adalah seorang model cantik dan juga aktris cantik Senior, kita. senior. Ya. Mbak Olga Lydia. Selamat malam. Cantik sekali hari ini, apa kabar? Baik. Ini, kita ada satu pertanyaan nih. Sebenarnya Apa dua tuh? sih. Nanti saya juga nanya, boleh nggak? Olga kan juga dikenal sebagai salah satu aktivis peduli lingkungan. Apa aja sih yang udah kamu lakukan untuk pencegahan dari global warming itu sendiri? Sebenarnya banyak banget, semua bisa dilakukan oleh diri sendiri gitu ya. Hal yang kecil-kecil kayak misalnya buang sampah pada tempatnya, terus juga memilah-milah sampah. Dan yang paling gampang banget, yang semua orang pasti bisa, kalau makan dihabisin, kalau minum dihabisin. Karena sisa-sisa makanan kita itu jadi sampah. Jadi itu yang paling gampang sebetulnya. Waduh, Terima udah kasih cantik, banyak. pinter sekali Sekarang ya. giliran Adit. Adit boleh nanya nggak sama Olga? Apa tuh? Nah, kalau secara personal ya, secara pribadi, menurut Olga sendiri apa sih kriteria pemenang Elemen of the Year?
Oh, kriterianya itu macam-macam. Pertama, tubuhnya harus atletis, kemudian proporsinya ideal. Wow. Terus juga dia harus fotogenik. Seperti tadi kita lihat fotonya keren-keren banget. Dan juga pada saat catwalk juga ada kemampuan catwalk yang baik. Tapi lebih dari itu loh. Setuju banget Olga. Iya betul, dan lebih dari itu Dit, karena ini dia akan dipilih menjadi brand ambassador Elmen juga, dia juga punya kemampuan komunikasi yang baik supaya bisa mengajak semua pria yang ada di ruangan sini, di kota Jakarta, di seluruh Indonesia untuk memperkenalkan gaya hidup yang sehat. Ya. Memang betul sekali apa yang dikatakan oleh Olga tadi ya pemirsa ya. Jadi para finalis Elmen of the Year 2008 kali ini memang betul-betul finalis pilihan loh. Apalagi karantina ini, di dalam saat karantina mereka ini belajar modeling class, acting class, koreografi, sampai mereka juga belajar memainkan alat musik tradisional Indonesia. Elmen Asiatic dengan soy protein rasa ogura. Masih di grand final Elmen of the Year 2008. Oke, Dit, ini kan tiap tahunnya ya, acara ini selalu diselenggarakan. Dan banyak sekali cowok-cowok yang pengen ikutan, tapi ngerasa kayaknya badannya belum bagus, pengen nge-gym, pengen apa olahraga, tapi pengen minum susu. Nah, ada yang alergi, itu gimana? Ya, betul, saya sendiri juga kadang-kadang gitu? suka mengalami alergi juga sama susu. Itu umum kok di pria-pria di Asia. Tapi sekarang tenang aja, karena sekarang ini Elmen sudah ada terobosan inovasi terbaru, yaitu Elmen Asiatics. Jadi susu tinggi protein yang diformulasikan khusus untuk memenuhi kebutuhan pria Asia pada khususnya. Nah, Elmen Asiatics ini dibuat dari protein kedelai, Luna. Nabati unsurnya. Jadi cocok banget untuk dikonsumsi bagi mereka yang mengalami masalah ketika minum susu, seperti diare dan jerawat biasanya. Waduh. Jadi nggak perlu takut ya buat yang alergi susu. Nggak perlu takut jerawatan, nggak perlu takut diare. Benar banget. Takut diare. Nah, tapi udah deh, daripada kita bingung kira-kira nih, mendingan kita langsung aja, 16 finalis bersaing untuk masuk ke 5 besar dan memperebutkan gelar Elmen of the Year. Dan betul mereka sekali. Dan mereka ini ada top 5 finalis dari menang 2 kategori, yaitu The Most Photogenic, dan juga The Best Eco Activist, dan 3 finalis lain pilihan juri. Jadi para finalis tampil maksimal karena penampilan mereka akan memperkuat penilaian Dewan Juri dan mereka akan memutuskan siapa saja yang menjadi Elmen of the Year 2008. Baiklah, tanpa harus menunggu lebih lama lagi ya Luna ya. Langsung saja pemirsa, kita lihat penampilan dari para finalis Elmen of the Year 2008 yang akan diiringi oleh Marcel dan juga Dewi Sandra.
Pelayanmu, kecupan bagai candu asmara basuh jantungku. Ya, tiba saatnya ya kita sudah mengumumkan siapakah yang akan menjadi pemenang The Most Photogenic. Ya, oke. Dan inilah nominasi The Most Photogenic. Selama masa karantina, para finalis melakukan sejumlah sesi pemotretan yang tak luput dari penjurian. Untuk menjadi the best photogenic, para finalis dituntut untuk dapat berekspresi di depan kamera, memiliki body language yang baik, serta dapat bekerja sama dengan tim fotografer agar hasil foto memuaskan. Dan inilah nominasi the best photogenic. Cliff dari Jawa Timur, Albert dari Jawa Barat, Ruli dari Kalimantan Timur, Ya, dan yang berhasil menjadi pemenang sebagai The Most Photogenic adalah Siapa ya kira-kira? siapa ya? Pemenangnya adalah Ruli dari Kalimantan. Selamat untuk Ruli. Dan kami persilakan untuk kembali ke tempat bagi yang lain. Selamat untuk pemenang ya. Dan berikutnya adalah kategori The Best Eco Activist. Berikut adalah nominasinya. nominasi The Best Eco Activist. Ivan dari DKI 2. Dengan kemampuannya sebagai seorang desainer grafis, Ivan menyiapkan rangkaian desain tas dan t-shirt yang bertemakan kampanye peduli global warming. Desainnya pun telah dibagikan ke lingkungan kampusnya. Rizky dari Sumatera Barat. Berawal dari hobi divingnya, Rizky memberikan sumbangsi bagi pelestarian lingkungan bawah laut dengan melakukan transplantasi terumbu karang di Pulau Sungai Pisang, Pulau Pasumpahan, dan di pesisir Pulau Sikwe, Sumatera Barat. Andy dari Banten. Sebagai mahasiswa arsitektur, Andy menyumbangkan ide tentang konsep bangunan yang ramah lingkungan, di mana penggunaan energi dapat dihemat dengan memanfaatkan alam untuk media penerangan dan sirkulasi udara. Silakan untuk Ivan dari DKI 2, Rizky dari Sumatera Barat, dan Andy dari Banten untuk maju ke depan. Dan pemenang untuk The Best Eco Activist adalah Rizky dari Sumatera Barat. Pada para finalis yang lain kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan selamat untuk pemenang. Tapi masih ada 3 finalis lain, yaitu pilihan juri yang akan mempunyai kesempatan untuk menjadi top 5. Dan pilihan juri adalah... Jangan kemana-mana setelah yang berikut ini tentunya. Elmen Asiatik dengan soy protein rasa ogura.
Anda masih menyaksikan acara Grand Final Element of the Year 2008. Dan 2 kategori telah mendapatkan pemenangnya. Oke. Ruli tadi dari Kalimantan Timur sebagai the most photogenic. Dan ada juga Rizky dari Sumatera Barat sebagai the best eco activist. Dan di tangan kami sudah ada 3 nama, yaitu menjadi pilihan juri. Dan finalis yang terpilih oleh juri adalah Angga dari DKI 1. Berikut ada Obert dari Jawa Barat. Dan yang terakhir ada Rocky dari Nusa Tenggara Barat. Baik, selamat untuk para pemenang dan inilah profil 5 finalis yang akan memperebutkan gelar Element of the Year 2008. Obert sempat merasakan ilmu teknik elektro. Akhirnya Obert Sharon pindah ke jurusan manajemen. Hal ini didorong ketertarikannya terhadap teknik mengolah uang. Dunia investasi memang menjadi perhatian besarnya sejak lama. Selain itu, Obert juga aktif terlibat dalam sebuah usaha wedding organizer di Bandung. Rizky, mahasiswa ekonomi manajemen ini pernah mendapatkan beasiswa pendidikan selama kuliah dan terpilih sebagai ketua himpunan mahasiswa manajemen seluruh Indonesia. Saat ini, Rizky juga aktif sebagai seorang trainer silat randai. Rocky, posturnya yang tinggi tidak disia-siakan oleh Rocky dengan aktif di dunia modeling. Namun cita-cita pria NTB ini adalah menjadi seorang bisnismen. Untuk mengasah kemampuan bisnisnya, saat ini Rocky telah memiliki usaha kafe yang menyediakan makanan Lombok di Bali. Target ke depan bagi lulusan arsitektur ini adalah memiliki fitness center. Ruli, saat ini Ruli tergabung dalam 2 band beraliran pop rock di Kalimantan. Sebagai keyboardis, mahasiswa hubungan internasional ini pernah membawa bandnya memenangkan beberapa kompetisi besar di Samarinda. Namun cita-cita terpendamnya adalah menjadi anggota DPR. Angga, dengan menggabungkan ilmu IT dan jiwa wirausaha yang dimilikinya, saat ini Angga Suksma telah berhasil mengolah 3 website yang memberikannya penghasilan. Sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan IT multinasional, Angga juga aktif membagikan ilmu online entrepreneurship dalam himpunan alumni kampusnya. Luar biasa ya. Dan mereka adalah Ruli dari Kalimantan Timur, Rizky dari Sumatera Barat, Angga dari DKI 1, Obert dari Jawa Barat, Rocky dari Nusa Tenggara Barat. the top 5 yang akan dinilai kembali nantinya oleh juri dalam sesi interview. Tapi sebelumnya, kita lihat dulu apa saja kegiatan finalis selama di karantina. Selama dalam masa karantina, para finalis Element of the Year 2008 dipersiapkan untuk menjadi seorang model profesional. Mereka mengikuti sejumlah kegiatan pemotretan yang berkaitan dengan alam. Para finalis bergaya dengan tema Asian Green Heritage. Dan inilah aksi mereka dalam busana karya Jember Fashion Carnaval. Terbaru Elmen, yaitu Elmen Asiatic. Untuk memperoleh tubuh yang ideal dan wajah yang tenang, minum Elemen Asiatic. Susu yang diformulasi dari kacang kedelai tidak menyebabkan diare dan juga tidak. Sebagai wujud dari kepedulian para finalis Elmen terhadap pelestarian lingkungan, mereka pun membagikan tas ramah lingkungan di salah satu pusat perbelanjaan. Aksi ini berlanjut dengan penanaman bibit pohon produktif di Desa Cibanteng Situ, Bogor. Elmen
asiatik dengan soy protein rasa Ogura. Oke, masih di acara Grand Final Element of the Year 2008. Dan 5 finalis akan melangkah ke step berikutnya yaitu sesi interview. Ya, tapi sebelumnya Dit, kita akan ngobrol-ngobrol dulu nih. Boleh. Udah ada 2 cowok ganteng yang kayaknya dari tadi nusuk-nusuk saya nih di sebelah. Ada siapa aja ya Luna Nusuknya ya? pakai ini, jangan jorok dulu pikirannya. Nah, dia adalah Nando, Element of the Year 2006. Ya, Dan juga ada Anthony, First Runner Up Element of the Year 2007. Nah, keduanya ini pernah mengikuti Manhunt International. Tapi pertama, aku mau tanya nih sama Nando. Iya Luna, silakan tanya. Apa kabar Nando? Baik. Saya agak jauhan dikit kali di biar Boleh. gak. Oke Nando, setelah mengikuti Element of the Year 2006, apa aja sih hasil kesuksesan yang kamu dapat? Kalau disebutin satu-satu jadi curhat tuh ya. Oh gitu. Tapi yang pastinya, paling sukses deh. yang pastinya tuh Elmen membuka kesempatan di bidang entertainment, terutama di bidang modeling, Mhm. membuka jalan saya untuk menuju dunia catwalk, fashion show, Oke. mendapatkan kesempatan untuk membintangi video klip dan juga beberapa produk iklan. Oke. Tapi kesempatan yang paling membanggakan adalah ketika mewakili Manhunt di ajang Manhunt Internasional 2007 waktu itu di Korea. Oh, tepuk tangan dong. Hebat banget ya, internasional Oh, loh. internasional ternyata ya. Dan saat itu bisa membawa Indonesia masuk dalam 20 besar. Oh, tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Ternyata tidak hanya ajang putri-putrian Prestasi ya, yang tapi cowok juga Cowok bisa juga ada ya. dan juga bisa membawa satu predikat lagi yaitu The Best Groom, penampilan terbaik untuk Indonesia. Luar biasa Nando ya. Pokoknya saya mengucapkan terima kasih banyak terhadap Elmen atas kesempatan yang telah diberikan dan semuanya itu saya gunakan dengan semaksimal mungkin. Oh, sibuk sekali ya kayaknya ya. Oke, kalau tadi Luna udah nanya tentang pengalaman Nando setelah Emang kamu mau menjuarai nanya sama Elmen siapa, ya. Dit? Aku giliran nanya sama Iya, Anthony yuk. dong. Karena kalau aku to the point-nya yang nanyanya nih. Oke. Anthony, kamu kan first runner up tahun lalu ya, 2007 ya. Berarti Benar udah sekali. setahun terlewati Anthony ya. Sekarang Adit boleh nanya nggak? Pasti semua pemirsa di studio dan juga di rumah pasti penasaran nih. Apakah perut Anda masih six pack? Nah, Ayo, ini tunjukin kalau dong ternyata sama kita enggak. semua ya kan? Oke. Ini harus dicurik. Oh, Wow, asli loh ini. langsung silau sangat. Itu bukan di touch up kan, bukan pakai shading kan. Enggak asli dong Luna. Itu gimana ngerawatnya sih? Yang jelas untuk ngejaga six pack sendiri, sit up aja itu nggak cukup. Kita Oke. memerlukan Gitu ya? suplemen pembakar lemak tambahan Siap, ya. dan itu ada Seperti di Elmen Six Pack. Elmen tentunya. Kenapa ini belum selesai nih? Oke. Kenapa kok Elmen Six Pack? Karena Elmen Six Pack sendiri terdapat kandungan thermo apps yang berfungsi sebagai pembakar lemak. Gitu. Sempurna sekali six pack-nya. Oke. Makanya buat cowok-cowok yang belum six pack, buruan deh. Kalau six pack gimana? 6 tas gitu Iya, ya. alat make up, baju syuting. Banyak barang-barangnya berarti Luna ya. Oke lah pemirsa langsung aja ya, kita tanya langsung masuk ke sesi interview sekarang Iya, ya. baik, Gimana udah siap semuanya? Oke, tapi Nando sama Anthony di sini ya, temenin kita dulu ya. Iya. mekanismenya adalah nanti akan ada di belakang layar Anda. Ada 6 kotak berisi pertanyaan yang harus dijawab oleh para finalis. Ya. Setiap kotak yang sudah dipilih tidak boleh dipilih kembali. Pertanyaan akan dibacakan oleh Nando dan Anthony. Baiklah kalau begitu langsung saja kita mulai dari finalis kita yang pertama ya. Angga dari DKI. Silakan Angga. Dan silahkan untuk memilih. Angga mau pilih pertanyaan nomor berapa? Di belakang ada? Saya pilih nomor 5. Nomor 5. Oke. Oke, Silakan silakan Nando. Nando bacakan pertanyaan nomor 5. Pertanyaan untuk Angga. Mengapa illegal logging sulit untuk diberantas? Oke, terima kasih. Menurut saya illegal logging sulit diberantas karena pertama, Indonesia memiliki hutan yang terlalu luas, sedangkan sumber daya manusia yang digunakan untuk mengawasinya terlalu sedikit. Selain itu juga adanya KKN yang telah merajai Indonesia yang melegalkan dokumen ilegal menjadi legal, serta kesadaran masyarakat yang kurang akan menggunakan hal-hal yang ramah lingkungan. Terima kasih. Wow, jawaban yang komplit banget. Ini calon yang tadi ya, yang pengen jadi anggota DPR ya? Benar, setuju aktivis ya. Mudah-mudahan tercapai lah ya. Dan finalis kita yang berikutnya. Oke. Langsung aja, Oke, mau pilih pertanyaan berapa? Nomor berapa? silakan. Berarti nomor 5 udah nggak ada. Oh, untuk layar di belakang, ya. Saya akan memilih nomor 1. Nomor 1. Mudah-mudahan bisa menjadi nomor 1 ya malam hari ini.
Silakan Oke, Anthony. Pertanyaan untuk Robert. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda lakukan jika efek global warming mengakibatkan kenaikan permukaan laut sehingga Jakarta tenggelam? Oke, saya pikir pemerintah sebaiknya membangun dam seperti kota Amsterdam yang berada di bawah permukaan laut. Apabila dam tidak dapat menanggulanginya, sebaiknya pemerintah membuat sistem evakuasi yang baik. Sebagai alternatif lain, bisa juga pemerintah merubah infrastruktur kota Jakarta menjadi kota air, seperti kota Venesia yang terkenal akan kota wisata airnya. Terima kasih. Waduh, Luar waduh, biasa, betul sekali. Saya langsung terpukau melihatnya, badannya udah benar bagus, sekali. ternyata otaknya encer juga. Jadi nilai benar plus banget. ya. Terima kasih. Terima kasih. Kami persilakan kembali dan selanjutnya giliran finalis berikutnya. Kami persilakan. Oke, silakan berikutnya silakan pilih nomor yang ada. Saya pilih nomor 3. Nomor 3. Silakan Ando dibacakan lagi. Menurut Anda, apa hambatan utama dalam pelestarian lingkungan? Terima kasih. Hambatan utama dalam pelestarian lingkungan adalah masih kurangnya kesadaran diri kita dalam kelestarian lingkungan itu tersebut. Karena apa? Tanpa kita sadari bahwa ketika kita melakukan kerusakan lingkungan itu, kerusakannya itu bersifat akumulatif atau bersifat jangka panjang. Dan hal yang perlu kita tekankan di sini adalah kita telah mencuri sesuatu dari anak cucu kita nantinya. Terima kasih. Waduh. Kembali. Bener loh, saya jadi Terpukau ya Luna kamu ya? terpukau sekali. Jawabannya memang penting ternyata Padat, ya. singkat, dan Nggak asal jawab aja Luna. benar banget. Ini bukan cuma Ternyata badannya yang berisi bagus, ya. tapi kepalanya juga berisi. Bener banget, saya setuju sekali dengan Ya kamu, kan? Dit. Tepuk tangannya dong. Oke, kita langsung kasih kesempatan sama finalis berikutnya untuk Silakan memilih untuk pertanyaan. finalis berikutnya Ya, kami persilakan. untuk memilih nomor yang tersisa di belakang. Ya, nomor berapa? Saya pilih nomor 4. Nomor 4. 4. Silakan, Anthony. Silakan Anthony. Untuk Rocky, manakah yang lebih penting, pelestarian flora atau fauna? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Baik flora maupun fauna sangat penting untuk dilestarikan. Karena bagaimanapun juga dalam suatu keseimbangan ekosistem lingkungan, baik antara flora maupun fauna mempunyai suatu hubungan ketergantungan yang sangat erat. Sebagai contoh, ada beberapa hewan membutuhkan tumbuhan sebagai bahan makanan. Sedangkan beberapa tumbuhan memerlukan hewan untuk membantu penyerbukannya. Nah, jadi untuk menjaga suatu keseimbangan ekosistem lingkungan, baik flora maupun fauna menurut saya sangat-sangat penting untuk dilestarikan. Terima kasih. Terima Betul. kasih. Jawaban yang akurat sekali ya Luna ya. Betul sekali. Dan kita masih ada satu orang finalis lagi yang akan memilih pertanyaan. Ini yang Silakan. paling imut-imut kayaknya ya. Nomor 2. 2 dan 6. Oh, dipilih nomor 2. Silakan. Nando. Bagaimana tanggapan Anda jika ada usaha pemerintah untuk menjadikan daerah rumah tinggal menjadi hutan lindung? Saya setuju dengan rencana pemerintah untuk memperluas area hutan lindung karena akan berguna sekali untuk pelestarian lingkungan. Akan tetapi, sebelum pemerintah mengorbankan area masyarakat, pemerintah harus mencari area yang kurang produktif sebagai lahan hutan lindung. Terima kasih. Terima kasih untuk Terima para kasih kembali finalis. ya untuk Top para 5. finalis ya, the top 5 The yang sudah top memberikan 5 ya. jawaban yang begitu brilian ya Luna Maya ya. Benar sekali. Lengkap banget namanya Lengkap ya. banget ya. Aditya. Dan semua orang finalis pemirsa telah menjawab pertanyaan yang mereka pilih masing-masing. Dan siapakah yang berhasil menjadi pemenang Elemen of the Year 2008? Kita tunggu sesaat lagi. Elemen Asiatik dengan soy protein rasa Ogura. Masih di malam Grand Final Elemen of the Year 2008. Sekarang tiba waktunya untuk menentukan siapa saja yang menjadi top 3. 3 orang finalis akan maju dan memperebutkan gelar second runner up dan first runner up dan winner Elemen of the Year 2008. Ya. Oke, langsung aja Ini ya. dia nggak usah saatnya makan. ya. Ya. Ruli dari Kalimantan Timur, selamat. Kamu terpilih untuk masuk dalam top 3. Dan berikutnya, untuk nama yang akan saya panggil, silakan mengambil posisi di sebelah kanannya Ruli. Obert dan juga Rocky, silakan mengambil posisi di sebelah kanannya Ruli. Angga dan Ricky silahkan ke sebelah kiri.
Angga dan Rizky di sebelah kirinya Ruli. Dan apakah Obert dan Rocky yang akan mengikuti jejak Ruli? Ataukah Angga dan Rizky yang akan menemani sebagai top 3? 3 finalis telah terpilih menjadi top 3. Setiap finalis memiliki potensi untuk menjadi pemenang, namun selalu ada yang terbaik. Baiklah, yang terpilih adalah Obert dan Rocky yang akan mendampingi Ruli untuk berhasil masuk ke dalam the top 3. Kepada yang belum terpilih, terima kasih dan kami persilakan untuk kembali mendapatkan posisinya. Dan inilah 3 orang finalis yang telah terpilih menjadi top 3 ya. Dan setiap finalis pastinya memiliki potensi untuk menjadi seorang pemenang. Namun biar bagaimanapun selalu ada yang terbaik. Betul sekali. Dan Adit, Ya. selanjutnya kami persilahkan. Jadi, first runner up Elemen of the Year adalah Rocky dari Nusa Tenggara Barat. Tepuk tangan untuk Rocky. Kami persilahkan Taufan sebagai Elemen of the Year 2007 untuk memberikan selempang. Inilah the first runner up Elemen of the Year 2008, Rocky dari Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Taufan. Dan para hadirin di studio juga pemirsa dimanapun Anda berada. Sekarang adalah saat yang kita nantikan. Baik, selamat untuk Obert dari Jawa Barat sebagai Elemen of the Year 2008. Selain memiliki otot yang sempurna, Obert juga memiliki jawaban yang sangat brilian tadi ya di saat sesi. Benar sekali, dia terlihat sangat pintar dan juga memiliki badan yang luar biasa. Semoga kemenangan Obert ini dapat menginspirasikan pria Indonesia lainnya untuk memiliki gaya hidup sehat. Ya. Selamat untuk Obert. Dan sekali lagi selamat juga kepada para pemenang dan juga Elemen of the Year 2008 kita, Obert dari Jawa Barat. Dan kepada seluruh finalis yang telah hadir di studio pada malam hari ini, kami ucapkan terima kasih kembali. Dan ajang ini tentunya pemirsa membuktikan bahwa hidup sehat dapat membawa prestasi bagi kita semua. Jadi pemirsa, mulailah gaya hidup sehat dan sayangi bumi kita. Sampai jumpa di Elemen of the Year 2009. Selamat malam dan saksikan penampilan Dewi Sandra. Cinta lagi, ternyata ku salah
menjalankan karir saya lagi lebih di samping yang dulu-dulu. Wah, senang banget, sumpah aku senang banget akhirnya gue dapat aktivis, senang apa yang gue cita-citain selama ini mudah-mudahan berjalan ke depannya jadi lebih baik. Di era sini karena Nulim bawa nama daerah, jadi Nulim ingin sukses lagi, membawa hasil yang gak sia-sia, ulang nama Kalimantan, sukses selalu. Wah, enak banget, nggak nyangka sih benernya, cuman ya gitulah lomba. Top banget, nggak nyangka banget, bener-bener bangga banget. Aduh, saya benar-benar nggak nyangka banget. Sekarang aja masih kaget, tapi benar-benar seneng dan terima kasih buat semuanya. Oh iya, jangan senyum-senyum. Hobi gue adalah menggambar, di samping itu gue juga suka bergerak. Aduh, taruh dulu. Ya, anak-anak bisa mengangkat saya dari sesuatu yang jenuh dan sorry. Nggak ada sambungannya?